Selamat datang di YouTube channel blibli.com. Dan ini adalah video Blibli Auto Review bareng sama gue Rizky Purnadi. Di belakang gue udah ada DFSK Glory 560. Buat auto friend semua yang kepo dan penasaran pingin tahu lebih detail bisa langsung cek di link atas. Yuk kita langsung mulai video review mobil ini. Auto Friends, DFSK Glory 560 ini menurut gue punya tampang yang eksklusif dan gagah. Mungkin itu semua didukung sama desainnya yang kayak Eropa-Eropaan. Yuk langsung kita lihat lebih detail. Nah ini dia nih tampak depan dari DFSK Glory 560. Menurut gue sih ya dari depan ya tampangnya ini udah gagah, kelihatan mewah. Pokoknya lebih oke dibandingin SUV sekelasnya. Yang bikin mobil ini kelihatan mewah salah satunya adalah lampu-lampunya nih Auto Friends. Di sini juga tersedia bohlam halogen di bawah, lalu daytime running light LED tipis di atasnya, dan yang paling gue suka desain headlampnya yang udah pakai proyektor. Walaupun bohlamnya masih pakai halogen dan belum HID, but it's okay. Selain itu juga tampak depan di DFSK Glory 560 ini dibikin tambah gahar dengan adanya grill besar dan logo di DFSK besar di depannya. Auto Friends, sekarang gue ada di bagian belakang dari mobil ini. Secara desain belakang, lampu-lampunya sih nggak ada yang spesial, tapi ini desainnya quite well. Nih gue buka ya, bagasinya. Untuk bagian belakang dari mobil ini, selain desain eksteriornya yang keren banget, mobil ini juga udah dilengkapin sama sensor belakang dan juga kamera mundur. Dan kalau kita buka bagasinya, kita bisa langsung lihat nih, kalau baris ketiga lagi dipakai, bagasinya kelihatannya kecil. Tapi kalau udah dilipat baris ketiganya, wah bagasinya jadi luas banget. Jadi kita gak bakal kesusahan kalau naruh barang berat di belakang. Di sini juga ada ekstra kompartemen tambahan di bawah untuk bawa tools ataupun peralatan lainnya. Sisi samping dari mobil ini punya satu keunikan. Nah, dia ada side fender nih di samping. Jadi bodi mobil ini terkesan two-tone, makin gahar, makin maco. Selain side fender hitam yang bikin mobil ini berkesan dual tone, mobil ini juga udah dilengkapi oleh velg 17 inch dual tone silver hitam. Suasana sporty di mobil ini jadi makin kental. Selain itu, ground clearance mobil ini juga tergolong tinggi. Jadi lumayan bisa libas jalanan yang gak rata. Ya minimal bisa lewatin jalan gravel atau tanah kering lah ya. Dan nggak cuman sampai di situ, mobil ini juga udah punya roof rail. So, buat auto friends yang sering bawa barang banyak, nggak cukup di bagasi, tinggal taruh di atas deh. Sekarang kita akan tengok bagian depan. Nih, kita buka nih engine dari mobil ini. Oke, mobil ini bermesin 1500 cc turbo dengan 4 silinder. Nah, turbonya ini nih yang bikin konsumsi bahan bakar jadi lebih irit. Walaupun ukurannya besar, mobil ini mempunyai tenaga yang cukup mumpuni berkat mesin 1500 cc turbo, yaitu berkisar di 148 horsepower dengan torsi 250 Nm, sangat cukup untuk melakukan perjalanan luar dan dalam kota. Transmisi yang digunakan di mobil ini adalah gearbox CVT automatic 6 percepatan dan penggerak depan, sehingga torsi yang dimiliki oleh mobil ini lumayan galak di tarikan awal. Oke Auto Friends, sekarang gue udah ada di baris kedua. Nah untuk posisi duduk supirnya udah gue atur sesuai dengan posisi duduk kalau gue lagi nyetir. Sekarang kalau lagi duduk di baris kedua, legroomnya masih lega, headroomnya juga nih masih lega. Kursinya bisa di recline. Nyaman loh. Selain legroom dan headroom yang sangat oke dari baris kedua ini, armrest dan headrestnya pun juara, lengkap. Floating head unit di mobil ini udah dilengkapi dengan beragam fitur seperti radio, bluetooth, dan lain-lain. Kabin depan di sini juga sangat nyaman dan terasa indah. Dari segi look, mayoritas material di kabin depan ini udah menggunakan kulit dan soft touch. Dan selain material kulit, di sini juga dihias oleh material plastik chrome finish dan carbon finish untuk nambahin kesan elegan dan sporty di mobil ini. Untuk konsol tengah dari mobil ini, hampir semua fitur masih berupa tombol dan knob. Dari settingan radio, AC, semuanya belum berkonsep futuristik, kecuali rem tangan. Nih rem tangannya udah menggunakan electronic parking brake.
Auto Friends, sekarang gue udah ada di driver position. Gue udah penasaran banget pengen cobain mobil ini. Yuk langsung kita pencet tombol engine start karena udah keyless system. Let's go! Ini nih first impression yang langsung gue dapet. Kursinya tuh empuk juga lagi. Terus juga joknya nggak panas. Terus juga mobil ini blind spotnya tuh enak. Jadi kita nyetirnya juga kelihatan jelas. Suspensi mobil ini empuk banget. Gila, asik banget. Dari tadi tuh ngerasanya empuk. Udah gitu kalau kita lewatin speed trap, rasanya juga deg-deg itu nggak kerasa. Dari segi handling, yang gue note adalah satu hal. Mobil ini punya putaran tuh kecil banget, jadi agak susah nih kalau kita parkir, apalagi lagi putar balik di jalanan kecil. Akan tetapi, handling di saat high speed, wah ini juara banget nih. Mungkin karena ada electronic stability program. Low SUV untuk bodi mobil segede ini, tarikannya enak nih. Gue coba gas ya. Tuh Auto Friends, asik banget. Untuk urusan tenaga, 148 horsepower dan 250 Nm di mobil sebesar ini dan semurah ini, menurut gue sangatlah cukup worth it dan very recommended. Konsumsi bahan bakarnya pun tergolong irit, ya kisaran 1:10 atau 1:11 untuk penggunaan mix antara luar dan dalam kota. Oke Auto Friends, selesai udah beli-beli auto review kita di VSK Glory 560. Gimana? Suka sama mobilnya? Tertarik sama mobilnya? Kalian bisa langsung beli di blibli.com. Linknya ada di atas. Pembayarannya bisa cash ataupun kredit dengan bunga 0%. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel blibli.com dan di follow semua sosial medianya blibli.com. Saya Rizky Purnadi, sampai ketemu di video review berikutnya. Bye-bye! Blibli.com